Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Di sini kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan mengenai penggunaan aplikasi Webmo dalam mempelajari teori FSEPR, merupakan mata kuliah produksi dan pemanfaatan media. Dengan anggota kelompok 3 yaitu ada saya Emilia Nafaza, kemudian Harini Anggun, Nurul Hidayah, Ayu Febrina, dan Aprizayanti. Adapun topik yang harus dibahas yaitu ada aplikasi Webmo, teori FSEPR, perkiraan bentuk molekul berdasarkan teori FSEPR, dan bilangan sterik. Baik, yang pertama yaitu aplikasi Webmo. Aplikasi Webmo merupakan salah satu aplikasi edukasi yang dapat digunakan untuk membuat dan merancang senyawa 3 dimensi, memvisualisasikan orbital dan elemen simetri. Aplikasi ini dapat direkomendasikan bagi siswa dan mahasiswa yang ingin mempelajari senyawa 3 dimensi. Salah satu materi kimia yang dapat dibantu dengan menggunakan Webmo dalam memahami bentuk geometri dari suatu molekul ialah mengenai teori FSEPR atau Valence Shell Electron Pair Repulsion. Merupakan penjabaran sederhana dari rumusan Lewis yang berguna untuk memprediksi bentuk molekul poliatom berdasarkan struktur Lewisnya. Teori VSEPR mulai diperkenalkan oleh Neville dan Herbert pada tahun 1940 dan dikembangkan oleh Ronald G. dan R. Nieholm. Teori ini memungkinkan untuk digunakan meramalkan pengaturan atom-atom yang diberikan kovalen dalam suatu molekul poliatomik. Namun, tidak semua molekul poliatomik dapat diramalkan menggunakan teori ini. Hanya atom-atom yang memenuhi aturan yang dapat digambarkan atau diramalkan bentuk molekulernya. Ide dasar teori VSEPR adalah adanya tolakan antara pasangan elektron, sehingga pasangan elektron tersebut akan menempatkan diri pada posisi sejauh mungkin dari pasangan elektron lainnya. Posisi pasangan elektron satu dengan yang lain yang semakin berjauhan akan menyebabkan tolakan antar mereka menjadi semakin kecil. Pada posisi yang paling jauh yang dapat dicapai, tolakan antar pasangan elektron menjadi minimal. Tolakan antar pasangan elektron terjadi antara pasangan elektron non-ikat yang terlokalisasi pada atom pusat dan elektron ikat secara ikatan koordinasi. Pasangan elektron non-ikat suatu atom tidak digunakan untuk berikatan dengan atom lain, sedangkan pasangan elektron ikat digunakan untuk berikatan dengan atom lain dengan cara pemakaian elektron secara bersama-sama. Teori FSEPR mengasumsikan bahwa masing-masing molekul akan mencapai geometri tertentu sehingga tolakan pasangan antar elektron di kulit valensi menjadi minimal. Karena ikatan kovalen tersebut dari pemakaian pasangan elektron secara bersama oleh dua atom yang berikatan, perubahan sudut ikat menyebabkan perubahan posisi relatif pasangan elektron di sekitar atom pusat. Bila dua elektron saling mendekat, maka akan terjadi gaya tolak-menolak di antara kedua elektron tersebut. Konsekuensinya, dalam terminologi energi, kedua elektron akan saling menjauhi. Teori FSEPR memaparkan prosedur untuk prediksi bentuk molekul dengan energi potensial tertentu. Materi selanjutnya ada perkiraan bentuk molekul berdasarkan teori VSEPR, yaitu yang pertama ada tipe AX2, bentuknya linear, kemudian sudut ikatnya 180 derajat, ada AX3, bentuk molekulnya segitiga planar dengan sudutnya 120 derajat, AX2E huruf V dengan sudut 120, kemudian ada tipe AX4, bentuk molekulnya tetrahedron, sudut 109,5, kemudian ada AX3E segitiga piramida dengan sudut 107,5, kemudian ada AX2E2 yaitu bentuk molekul huruf V, sudutnya 104,5, dan yang terakhir ada AX5 segitiga bipiramid dengan sudut ikatan 90 dan 120 derajat. Selanjutnya ada bentuk molekul linear, yaitu contohnya BeCl2. Pada BeCl2 ini tidak ada lagi pasangan elektron non-ikat, karena semua elektron dipakai untuk berikatan. Pasangan elektron akan saling tolak-menolak satu sama lain. Tolakan antar pasangan elektron minimal bila kedua pasangan elektron menempati posisi yang sejauh mungkin. Berdasarkan kenyataan tersebut, kedua atom Cl akan menempati posisi yang saling berseberangan. Teori FSEPR memprediksi bentuk molekul BCl2 adalah linear dengan sudut ikatan Cl-BCl 180 derajat.
Selanjutnya ada bentuk molekul segitiga planar. Nah, contohnya itu ada BF3, di mana ada 3 tempat menemukan elektron di atom pusat ion BF3. Tolakan antara pasangan elektron dapat diminimalkan dengan mengatur ketiga pasangan elektron ke 3 sudut segitiga. FSEPR ini memprediksi bentuk molekul BF3 adalah segitiga planar dengan sudut ikatan yaitu 120 derajat. Baik, yang selanjutnya yaitu bentuk molekul huruf V. Berdasarkan teori VSEPR, bentuk molekul SO2 atau sulfur dioksida adalah bentuk yang bergaris bengkok. Hal ini karena ada 2 elektron pada sulfur yang tidak terpakai dalam ikatan kovalen pada sulfur. Baik, Untuk yang selanjutnya yaitu bentuk molekul tetrahedron. Jika metana atau CH4 ditempatkan pada bidang 2 dimensi, maka metana akan mengadopsi bentuk molekul segi 4 datar dengan sudut ikat HCH sebesar 90 derajat. Untuk yang selanjutnya yaitu bentuk molekul segitiga piramida. Bentuk molekul NH2 adalah trigonal piramida atau piramida trigonal. Melalui konfigurasi elektron, kita mengetahui elektron valensi masing-masing atomnya. Baiklah, video di samping merupakan video dari bentuk molekul H2O. Jadi molekul H2O ini berbentuk V yang mempunyai 2 pasang elektron bebas pada atom pusat O. Jadi atom-atom H itu bermuatan positif dan atom O itu bermuatan negatif, sehingga molekulnya asimetris, maka bersifat polar. Nah, konfigurasinya yaitu atom H berkonfigurasi 1, artinya atom H itu memerlukan 1 elektron untuk mencapai kestabilan duplet. Sedangkan untuk atom O, yang mana kita tahu mempunyai nomor atom 8, yang artinya atom O ini memerlukan 2 elektron untuk mencapai kestabilan oktet. Nah, antara atom H dan atom O akan stabil membentuk ikatan kovalen dengan cara satu atom O berikatan dengan 2 atom H membentuk senyawa H2O. Nah, sehingga atom O ini akan menerima 2 elektron dari atom H, maka atom O ini menjadi stabil. Nah, pada gambar struktur Lewis di lampiran dapat dilihat bahwa terbentuk 2 ikatan kovalen tunggal, maka PEI-nya itu adalah 2. Selain itu, terdapat 2 pasangan elektron bebas atau PEB pada atom O yang tidak digunakan untuk berikatan. Sehingga di sini kita bisa tahu ya bahwa senyawa ini tuh memiliki 2 PEI dan juga 2 PEB. Nah, untuk menentukan bentuk molekul dari PEB dan PEI-nya yaitu kita dapat menentukan yaitu AXM dan EN. Dengan A itu sebagai atom pusat, X sebagai PEI, E sebagai PEB, dan M itu adalah jumlah PEI, serta NN-nya adalah jumlah PEB. Maka PEB-nya yaitu, udah kita tahu kan tadi PEB-nya itu 2 dan PEI-nya 2, maka dapat disimpulkan bahwa molekul H2O itu berbentuk AX2E2 atau berbentuk planar bentuk V. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada bentuk molekul segitiga bipiramida. Nah, contoh molekul di samping merupakan contoh dari molekul segitiga bipiramida yaitu molekul PCl5. Nah, molekul segitiga bipiramida ini dapat terjadi karena adanya tolakan antar kelima pasangan elektron di kulit terluar atom belerang dalam molekul PCl5. Dapat diminalkan dengan cara mendistribusikan elektron-elektron tersebut ke sudut-sudut trigonal bipiramida. 3 pasangan elektron dalam trigonal bipiramida berada di posisi ekuatorial dengan sudut ikatan Cl, P, Cl sebesar 120 derajat. Dan 2 pasangan di posisi aksial, yaitu posisi yang tegak lurus dengan bidang ekuatorial, dengan sudut ikatan C, Cl, PCl sebesar 90 derajat. Oke, baiklah untuk materi yang selanjutnya di sini yaitu ada peranan ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 dalam teori VSEPR.
Jadi senyawa yang mengandung ikatan rangkap 2 atau 3 memainkan peranan yang penting pada penentuan bentuk molekul suatu senyawa. Nah, geometri di sekitar atom pusat ditentukan oleh banyaknya tempat ditemukan pasangan elektron, bukan ditentukan oleh banyaknya pasangan elektron valensi. Jadi struktur Lewis, karbon dioksida, dan ion karbonat disajikan pada gambar di samping ya. Jadi berdasarkan gambar di samping itu terdapat 4 pasangan elektron yang terikat pada atom C dalam molekul CO. Nah, tetapi hanya 2 di tempat di mana elektron dapat ditemukan, yaitu di ujung kiri dan kanan ikatan rangkap C rangkap 2O. Nah, gaya tolakan antar pasang elektron menjadi minim apabila kedua ikatan rangkap CO berada pada posisi yang berseberangan dan letaknya sejauh mungkin. Nah, teori VSEPR ini memprediksikan bentuk molekul CO adalah linear, seperti halnya BeF2 dengan sudut ikatan 180 derajat. Oke, berdasarkan struktur Lewis, ion karbonat terdapat 4 pasangan elektron pada atom pusat, yaitu atom C. Pasangan elektron tersebut berlokalisasi di 3 tempat, yaitu di 2 ikatan tunggal CO dan 1 ikatan rangkap 2 C rangkap 2O. Nah, tolakan antar pasangan elektron diminalkan dengan cara mendistribusikan ketiga atom oksigen ke sudut-sudut segitiga ekuatorial. Nah, berdasarkan hal tersebut, dapat diprediksikan bahwa ion karbonat mengadopsi bentuk molekul segitiga datar atau trigonal planar, seperti pada BF3 dengan sudut ikatan 120 derajat. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan aturan elektrolit non-ikat pada teori VSEPR. Nah, elektron valensi pada atom pusat pada NH3 dan H2O itu didistribusikan ke sudut tetrahedron. Teori VSEPR memprediksikan elektron valensi atom pusat dalam amonia dan air itu akan mengarah ke sudut tetrahedron. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, itu merupakan gambar distribusi elektron dan bentuk molekul dari NH3 dan H2O. Nah, karena elektron non-ikat tidak bisa ditempatkan pada posisi yang akurat, prediksi bentuk molekul tidak bisa dilakukan secara berlangsung. Tetapi hasil yang dikemukakan oleh teori VSEPR dapat digunakan untuk memprediksi posisi atom pusat dalam molekul. Posisi atom pusat ini itu ditentukan secara eksperimental, di mana berdasarkan posisi atom pusat amonia, VSEPR memprediksikan bahwa molekul amonia mengadopsi bentuk trigonal bipiramidal dengan nitrogen berada di puncak piramid, sedangkan air mengadopsi bentuk bengkok atau menyudut. Jika teori VSEPR ini diperluas terhadap molekul yang elektronnya terdistribusi ke sudut trigonal piramida, pertanyaan yang muncul adalah elektron non-ikat akan berada pada posisi aksial atau ekuatorial. Secara eksperimen, umumnya elektron non-ikat ini menempati posisi ekuatorial dalam trigonal bipiramidal. Nah, untuk memahami hal itu harus ditekankan bahwa elektron non-ikat menempati ruang yang lebih besar dibandingkan elektron ikat. Posisi elektron non-ikat ini itu berdekatan dengan salah satu inti atom, dan hal ini yang berkaitan dengan ruang yang ditempati, di mana elektron non-ikat ini akan menyesuaikan diri dengan ruang yang ada tapi tetap berdekatan dengan salah satu inti atom. Nah, keberadaan pasangan elektron ikat itu akan sedikit mengubah situasi pembentukan geometri molekul senyawa, yang dimana akan ada 3 tipe tolakan yang terjadi. Ada tolakan antar pasangan elektron ikat dengan pasangan elektron ikat, lalu ada tolakan pasangan elektron ikat dengan pasangan elektron non-ikat, dan akan ada tolakan pasangan elektron non-ikat dengan pasangan elektron non-ikat. Nah, karena elektron non-ikat menempati ruang yang lebih besar, menyebabkan gaya tolak antar elektron non-ikat itu menjadi lebih besar. Gaya tolak antar pasangan elektron non-ikat dengan elektron ikat menjadi lebih kecil, dan gaya tolak antar pasangan elektron ikat antara pasangan elektron ikat dengan pasangan elektron ikat akan jauh lebih kecil lagi. Pembahasan yang selanjutnya ialah mengenai bilangan sterik. Nah, penentuan bentuk molekul yang diadopsi oleh suatu senyawa dapat dilakukan dengan cara menentukan bilangan sterik atom pusatnya, atau sering disingkat dengan SN, yakni steric number. Nah, bilangan sterik didefinisikan sebagai penjumlahan atom yang terikat pada atom pusat dan jumlah pasangan elektron non-ikat. Jadi cara menghitung jumlah bilangan steriknya itu dengan menjumlahkan atom yang terikat pada atom pusat ditambahkan dengan
jumlah pasangan elektron non-ikat pada atom pusat. Bilangan sterik molekul itu ditentukan berdasarkan struktur Lewis senyawa yang bersangkutan. Apabila senyawa ABN dengan N adalah atom yang terikat pada atom pusat, tidak terdapat pasangan elektron non-ikat, maka sterik atom pusat sama dengan jumlah atom yang terikat pada atom pusat, yaitu sebanyak N. Ikatan rangkap 2 dan 3 dalam penentuan bilangan sterik itu dihitung sama dengan ikatan tunggalnya. Misalnya pada molekul CO2 terdapat 2 ikatan rangkap 2 dari atom oksigen yang terikat pada atom pusat C, sehingga tidak ada lagi pasangan elektron non-ikat pada atom C. Maka bilangan sterik CO2 adalah senilai 2. Pengaturan posisi yang menimbulkan tolakan secara alami itu tergantung pada jumlah pasangan elektronnya. Jumlah atom yang terikat pada atom pusat, jumlah pasangan elektron, struktur Lewis, dan bentuk molekul itu memberikan energi potensial minimum. Nah, jadi dapat disimpulkan teori VSEPR ini digunakan untuk memprediksi bentuk molekul suatu senyawa dengan mempertimbangkan jumlah atom yang terikat pada atom pusat, jumlah pasangan elektron yang ikat, dan ikatan rangkap bebas dan rangkap 3. Serta aplikasi WebMo adalah salah satu aplikasi yang dapat mendukung dan membantu dalam mempelajari teori VSEPR ini, yang dimana dia akan berkaitan dengan bentuk-bentuk dari molekul.